Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rekan-rekan sekalian, peserta daurah online dari Parmusi yang berbahagia. Mari kita buka season kedua Ustaz Farid Okbah ini dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz yang kami hormati, ini kita kelanjutan pengajian kita yang kemarin. Ini hari kita kedua, yang lalu terima kasih banyak sekali bahasan tentang tauhid menghadapi COVID-19 ini. Ya, jadi banyak catatan kami, insya Allah nanti di dalam penerbitan berikutnya akan kita kesimpulannya akan kita uraikan juga, dan kemudian untuk mendalami ini kita akan insya Allah membuat grup WA tersendiri gitu ya. Ustadz Farid, saya kira kami persilahkan saja, mungkin kita punya waktu 30-40 menit, insya Allah kita sedikit beberapa orang ada tanya jawab, sekalian juga yang teman-teman yang mau bertanya bisa lewat chatting juga, pertanyaannya nanti insya Allah kami sampaikan kepada Ustadz. Ustadz Farid Okbah yang kami hormati, tafadhol, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wal udwana ila 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazna idza syi'ta sahla. Ma ba'd. Para pemirsa, hadirin hadirat dimanapun kita berada, kawan-kawan Parmusi, insyaallah hari ini kita melanjutkan apa yang sudah kita mulai kemarin, masih merupakan suatu pendahuluan atau pengantar. Kemarin secara umum pengantarnya bagaimana pentingnya kita memahami tauhid secara betul, secara mendalam, karena orientasi Al-Quran sudah kita sampaikan kemarin, kesimpulannya ada 5 yang tekanannya ada pada tauhid. Ya, makanya tidak heran kemudian dari 114 surat itu 84 surat yang terkait dengan tauhid. Itulah disebut dengan surat-surat Makkiyah. Makanya ketika Rasulullah SAW mendakwahkan Islam ini di hadapan para kaum kufar di Mekah, Nabi mengajarkan, ya ayyuhan nas qulu la ilaha illallah. Wahai manusia, katakanlah tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Maka reaksi yang muncul dari mereka disebutkan oleh Allah dalam surat Shad ayat yang ke-5. Ya Allah katakan, aj'alal alihata ilahan wahida, inna hadza la syai'un ujab. Bagaimana orang ini mengajak kita untuk beribadah kepada satu Tuhan? Ya, karena mereka sudah terbiasa punya banyak Tuhan. Maka ini sesuatu yang aneh kata mereka. Itu Allah rekamkan buat kita tentang sikap mereka. Makanya Nabi terus melanjutkan dakwah itu sampai mengatakan, ya ayyuhan nas qulu la ilaha illallah. Wahai manusia, katakan la ilaha illallah. Bila kalian mengikuti la ilaha illallah, maka sungguh singgasana Parsi dan Romawi akan berada di kaki-kaki kalian. Dalam posisi Nabi Muhammad sedang dalam posisi lemah, ya, tidak ada pengikutnya, tapi beliau menyuarakan itu. Bila kalian mengatakan la ilaha illallah, maka kekuatan Parsi dan Romawi, 2 superpower saat itu, ada di kaki-kaki kalian. Ya, makanya coba perhatikan, apa ayat yang pertama turun? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca dengan nama Tuhanmu yang pencipta itu. Ya, makanya awal ayat itu terkait dengan tauhid, akhir ayat dalam Al-Quran apa? Coba siapa yang tahu itu? Ada yang tahu nggak? Akhir ayat turun dalam Al-Quran itu ayat apa? Ya? Al-Maidah. Al-Maidah ayat berapa?
Ayat 3. Maidah ayat 3 itu, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam madinah. Itu turun pada saat Rasulullah di Arafah. Yang terakhir, meskipun itulah yang beredar. Ayat yang terakhir turun itu adalah surat Al-Baqarah ayat 281. Silakan dilihat. Wattaqu yauman turja'una fihi ila Allah. Tsumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudlamun. Ya. Bertakwalah kamu kepada Allah pada hari kalian akan diwafatkan. Wattaqu yauman turja'una fihi ila Allah. Ya, kalian akan dikembalikan kepada Allah. Masing-masing akan diwafatkan oleh Allah ya, sesuai dengan takdir Allah. Tsumma tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Kemudian kalian akan mendapatkan balasannya pada hari kiamat. Ya. Wattaqu yauman turja'una fi ila Allah. Wattaqu yauman turja'una ila Allah tsumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Jadi, semua kita akan dikembalikan kepada Allah, maka itu harusnya kita bertakwa kepada Allah. Dan masing-masing akan mendapatkan balasannya sesuai dengan perbuatannya. Dan tidak ada seorang pun yang dizalimi oleh Allah. Ya, wa ma rabbuka bidzallamil lil 'abid, Allah tidak akan menzalimi seorang hamba pun. Nah, karena itu dari awal ayat sampai akhir ayat masih selalu dikaitkan dengan Allah. Makanya isu sentral tauhid itu terkait dengan Allah. Ya, makanya di dalam surat Muhammad ayat 19 Allah katakan fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika walil mu'mina wal mu'minat wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa maswaakum. Ya, berilmulah kamu tentang la ilaha illallah. La ilaha illallah ini bukan sekedar ungkapan biasa. Harus dipahami dengan ilmu. Ya, dan mintalah ampunan kepada Tuhanmu untuk dirimu, untuk orang-orang beriman, lelaki maupun perempuan. Dan Allah Maha tahu apa yang sedang kalian lakukan dan Allah Maha tahu ujung yang kalian akan lakukan itu. Makanya surat Muhammad 19 itu menjadi acuan kita untuk senantiasa menggali tentang kandungan makna la ilaha illallah supaya kita selalu terhubung sama Allah. Makanya Nabi SAW pernah didatangi oleh 3 orang. Ya, 3 orang ini riwayatnya ada dalam Sahih Bukhari. 3 orang ini ingin tahu bagaimana ibadahnya Rasulullah. Dan mereka ini semuanya ahli ibadah. Seorang dari mereka itu sepanjang malam itu tahajud. Tidak pernah tidur. Semuanya itu tahajud. Kalau kita sepanjang malam itu apa? Banyak kan itu tidur. Ya kan? Orang ini sepanjang malam tahajud. Atau ada orang lain sepanjang malam begadang. Bukan tahajud. Ya, ke kampung atau main dumnam, apalah itu. Ya, mereka membuang-buang waktu malamnya untuk kadang-kadang main-main. Sementara orang-orang ini malamnya digunakan untuk tahajud. Ya, sepanjang malam. Nah, yang kedua mengatakan kalau saya sepanjang hari puasa. Ya, puasa setiap hari. Yang disebut dengan shaumud dahr itu. Ya, kemudian yang ketiga mengatakan kalau saya nggak mau menikah. Karena perempuan banyak tuntutannya. Saya nggak mau nikah. Semua waktu saya, tenaga saya, pikiran saya, orientasi saya hanya untuk Allah. 3 orang ini merupakan contoh daripada puncak ibadah yang dilakukan oleh mereka. So, sekalian, pada saat Nabi SAW datang dan diberitahu tentang mereka, dipanggillah mereka ini. Apa yang sudah mereka sampaikan dengan kelebihan ibadah-ibadah mereka ini. Maka Nabi SAW mengatakan kepada mereka, Ana a'lamukum billah wa akhsyakum lillah. Kata Rasulullah, aku adalah orang yang paling tahu tentang Allah. Dari seluruh manusia yang paling tahu tentang Allah siapa? Rasulullah Muhammad SAW. Makanya beliau diutus sebagai utusan terakhir yang melengkapi seluruh ajaran yang pernah dibawa oleh nabi-nabi sebelumnya. Maka Nabi mengatakan, aku adalah orang yang paling tahu tentang Allah. Dan aku adalah orang yang paling takut kepada Allah. Meskipun begitu, saya tidur, saya pun bangun. Perhatikan, Rasulullah mengikuti pola keseimbangan.
hidup yang tidak seimbang, maka akan terjadi kegoncangan. Saya tidur, saya pun bangun untuk tahajud. Nah, itu pola Nabi, keseimbangan. Saya kadang-kadang puasa, kadang-kadang tidak. Selain Ramadan. Ya, kadang puasa, kadang tidak. Itu keseimbangan. Makanya puasa sunnah yang terbaik adalah puasa Daud. Sehari puasa, sehari tidak. Ya. Karena Nabi SAW pernah ditawari oleh Allah untuk dirubah tanah yang di Mekah itu menjadi emas semuanya. Nabi menolak. Tidak ya Allah. Ya, biarlah aku menjadi hamba-Mu yang sehari puasa supaya bersabar dan sehari tidak puasa supaya bersyukur. Ya, barakallahu. Kalau kita ditawari emas 1 kilo mau enggak? Ya, ini ditawari semua bumi pengkadi-kadi dengan emas. Rasulullah tidak mau. Ya, karena harta itu bukan sebagai suatu tujuan atau suatu yang kemudian perlu dibesar-besarkan. Maka Nabi menolak. Nabi ingin menjadi hamba biasa. Maka Nabi itu sekalian seluruh hartanya sebelum tidur disedekahkan. Ya, gimana dari kita yang mampu melakukan itu? Ya, coba sekali aja. Nanti malam sebelum tidur harta yang sisa sama kita bagikan. Mampu nggak? Subhanallah. Ya, makanya itulah kualitas Nabi kita itu luar biasa. Karenanya orang yang kedua ini mengatakan tidak ada hari tanpa puasa. Karena Nabi saya adalah orang yang tahu tentang Allah, paling takut kepada Allah meskipun itu saya kadang puasa, kadang tidak. Ya, keseimbangan. Nah, yang ketiga, wa atazawwajun nisa, dan saya menikahi kaum wanita. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Maka siapa yang tidak ikuti sunnahku, ia bukan golonganku. Nah, barakallahu, makanya Nabi menanamkan tauhid kepada para sahabat dan mengajarkan sunnah kepada mereka dalam praktek-praktek hubungan ibadahnya kepada Allah dengan pola keseimbangan. Tidak boleh ekstrim, sebagaimana juga tidak boleh kendor. Sedang-sedang saja. Kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Allah jadikan kalian umat yang tengah-tengah. Makanya rusaknya umat ini, lihat kanan kiri kita, karena dua hal. Ya ekstrim, ya kendor. Kan? Bahkan saya membaca laporan, ini di tangan saya ini ada laporan ya tentang Indonesia Muslim Report 2019. Ya, rupanya keluarnya laporan ini bersamaan dengan keluarnya COVID-19. Ya. Apa yang kita temukan di sini, sekedar informasi untuk para peserta kajian kita pada siang hari ini, bahwa dari 10 orang Muslim di Indonesia, yang betul-betul sholat cuma 4, yang 6 bolong-bolong. Bisa kita bayangkan kualitas umat kita itu kan, berdasarkan kajian report ini. Nah, ini sekedar untuk memberitahukan kepada kita bahwa upaya kita untuk berdakwah ini harus terus kita tingkatkan. Sholat itu adalah sesuatu amalan yang terbaik dalam praktek seorang muslim dalam hubungannya kepada Allah. Seperti Rasulullah pernah ditanya dalam riwayat Bukhari oleh para sahabat. Ayul amali ahabbu ilallah. Amalan apa yang paling dicintai oleh Allah? Maka Rasulullah menjawab, as-salatu ala waktiha. Salat tepat waktu. Nah, kemudian Rasulullah ditanya lagi, apalagi setelah itu, wahai Rasulullah, amalan dicintai oleh Allah, birrul walidain, bakti kepada kedua orang tua. Ini kesempatan kita pulang, social distancing atau isolasi di rumah, banyaklah berbuat baik kepada orang tua. Nah, berikutnya ketiga, kemudian apalagi al-jihadu fisabilillah. Jihad di jalan Allah. Ini hadis riwayat Imam Bukhari. Dan yang pertama justru sebutkan apa? Sholat. Ternyata dalam realitas kehidupan umat kita ini masih banyak yang mengabaikan sholat. Yang betul sholat cuma 4 dari 10 orang, yang 6 itu bolong-bolong. Kadang sholat, kadang tidak. Nah, ini suatu data yang betul-betul saya miris sekali. Makanya gerakan dakwah ini harus terus ditingkatkan. Apalagi sekarang kita diuji dengan lockdown sebagian tempat, terutama masjid-masjid. Sehingga orang menjauh dari sholat berjamaah, menjauh dari sholat Jumat. Ya. Makanya bagi mereka yang masih tidak termasuk red zone, masih bisa kita kegiatan di masjid. Seperti kami di sini, sholat subuh tadi di masjid, Jumatan juga di masjid, masih belum kategori red zone. Ya. Masih bisa kita praktekkan, tetap dengan prosedur kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah.
Nah, karenanya barakallahu apa yang kemudian diajarkan oleh Rasulullah kepada para sahabat ini menjadi satu tanaman yang luar biasa. Ya, dari mulai turunnya wahyu itu, ya, Rasulullah umur 40 tahun sampai Rasulullah SAW meninggalkan Mekah menuju Madinah, hijrah kemana? Kemana? Ke Madinah, ya. Itu penanaman tauhid itu terus dilakukan oleh Nabi kepada para sahabat. Sehingga coba perhatikan antara kaum muhajirin dan kaum ansar. Ya, kekuatan, keimanan, perjuangan, pengorbanan, silakan dibandingkan. Ya, muhajirin luar biasa. Mereka siap mengorbankan dirinya, mengorbankan hartanya, mengorbankan semuanya untuk membela Islam. Bahkan mereka terbukti dengan hijrah dari Mekah ke Madinah hanya membawa dirinya sendiri. Bahkan Abu Salamah menceritakan pada saat diperintahkan hijrah dari Mekah ke Madinah itu, Abu Salamah ingin membawa istri dan anaknya ke Madinah. Tetapi dicegat oleh keluarga istrinya. Karena mereka kan sistem kabilah. Ya, Abu Salamah, kalau kamu mau meninggalkan Mekah, berangkat sendirian. Tinggalkan istri dan anakmu, itu keluarga kami. Tertahanlah istri dan anaknya, terpaksa Abu Salamah berangkat sendirian menuju ke Madinah. Saudara sekalian, apa yang terjadi? Kata Ummu Salamah, ya, demi Allah, sejak kami berpisah dengan Abu Salamah, setiap hari saya pergi naik gunung dari pagi sampai sore untuk menunggu kedatangan suamiku. Dan itu berjalan selama setahun. Lihat itu keteguhannya itu. Ya, luar biasa kesetiaan istri pada waktu itu. Dahsyat. Setiap hari naik gunung, sore hari ternyata tidak datang suaminya, dia balik lagi ke rumah. Dan itu berjalan setahun. Setelah setahun baru Abu Salamah datang ke Mekah untuk menjemput istri dan anaknya. Itu menunjukkan apa? Kekokohan jiwanya, ya, keteguhan hatinya, kekuatan tauhidnya. Begitulah sahabat-sahabat yang mengalami penderitaan dengan disiksa seperti Bilal. Ditaruh batu besar di dadanya, diterik matahari. Dialah itu keluarga Ammar bin Yasir. Ya, ibunya ditusuk dari bawah sampai dadanya. Perempuan yang pertama kali mati syahid di Mekah itu. Itu ibunya Ammar bin Yasir. Keluarganya semua disiksa. Nabi pun mengalami tekanan-tekanan seperti itu sampai berdarah-darah bagian dari rahangnya. Ya. Begitulah tekanan-tekanan mereka. Tetapi ketika orang itu sudah bertauhid, maka tidak bisa digoyang oleh tekanan-tekanan itu. Makanya Pak Hamka rahimahullah ketika dijebloskan oleh Soekarno tanpa jelas apa kesalahannya, tidak melalui proses pengadilan, dimasukkan dalam penjara 2 tahun 4 bulan. Ya, kita baca sejarah Pak Hamka itu. Kira Pak Hamka ketika di penjara itu berarti sudah terbelenggu. Tidak. Justru di penjaralah Pak Hamka membuat tafsir Al-Azhar. Pak Hamka sangat membanggakan istrinya yang telah mengambil alih keluarganya itu. Karena dia sudah tidak berdaya dalam penjara. Tetapi di penjara adalah Pak Hamka membuat tafsir Al-Azhar. Makanya orang yang terberdaya itu, kata para ulama, ada yang terberdaya oleh hawa nafsunya. Ya, lihat banyak ulama yang di penjara, tapi justru di penjara mereka berkarya. Banyak sekali mereka yang membuat tafsir, bikin kitab-kitab itu justru dalam penjara. Makanya orang yang kuat tauhidnya, maka tubuhnya, pikirannya, kehidupannya akan ikut dengan tauhidnya itu. Tapi ketika kemudian tauhidnya kalau ikut tubuhnya, akhirnya dia jual agama. A'udzubillah min dzalik. Jadilah dia orang munafik, jadilah dia orang yang pintan dan seterusnya itu. Makanya di Mekah tidak ada orang munafik. Kalian perhatikan. Di dalam Al-Quran tidak ada satupun ayat yang mengungkap tentang adanya orang munafik di Mekah. Karena Mekah itu hanya 2, mukmin atau kafir. Ya, mukmin itulah yang kemudian nanti menjadi muhajirin, yang kafir kemudian mereka terus menjadi penentangnya, dan meskipun begitu mereka terus didakwain, ya mereka terus didakwain. Dan Nabi SAW sampai kemudian semakin banyak yang memeluk Islam. Nah, karena itu barakallahu sekalian, itulah nilai tauhid ketika seorang terhubung sama Allah,
maka dia akan memandang kehidupan ini semuanya kecil. Jangan terbalik. Ya, gara-gara corona kita lupa sama Allah. Gara-gara corona kita kemudian menjadi orang yang hilang keseimbangan, bahkan stres, depresi, tidak jarang sampai bunuh diri, membuat keributan di sana sini. Naudzubillah min dzalik. Ya, makanya kita jangan mengikuti pola itu. Nah, barakallahu fikum sekalian. Apa hasil yang ditanamkan oleh Nabi di dalam diri para sahabat itu ketika tauhid itu sudah tertanam? Menarik yang disampaikan oleh Imam Sufyan ibn Uyainah dalam kitab Asy-Syari'ah oleh Al-Ajurri. Imam Al-Ajurri menukil pernyataan daripada Sufyan ibn Uyainah untuk melihat gambaran bagaimana tauhid yang ditanamkan oleh Rasulullah kepada diri para sahabat itu. Kata Imam Sufyan ibn Uyainah, pertama kali Rasulullah mendakwakan, mengajak mereka untuk bertauhid, untuk tunduk kepada Allah, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Kemudian mereka menerima itu. Mereka beriman dengan keyakinan itu. Dan itu berjalan selama 11 tahun. Penanaman tauhid itu, terus ayat-ayat turun Al-Quran, termasuk nanti yang akan kita pelajari surat Al-An'am, itulah penguatan tauhid pada diri para sahabat waktu itu. Dan itu berjalan selama 11 tahun. Baru turun perintah sholat. Sholat itu, Isra Mi'raj itu terjadi tahun ke-11 kenabian Nabi. Ya, 11 tahun setelah wahyu pertama turunlah perintah untuk Isra Mi'raj. Subhanalladzi asra bi'abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu. Terjadilah Isra Mi'raj dan Rasulullah mendapat perintah malam itu untuk umatnya menjalankan sholat 5 waktu. Halo? Moderator? Terdengar nggak suara saya? Dengar. Ya lanjut, Ustaz, ya lanjut. Oke, barakallahu fikum. Karena terputus tadi, Jen. Iya, ada masalah di hostnya, di saya. Oke. Barakallahu fikum. Saya lanjut ya. Jadi pernyataan Imam Sufyan bin Uyainah, ulama tabi'in ini, ketika mereka diperintahkan sholat 5 waktu, demi Allah mereka menjalankannya. Tidak ada satupun yang tidak menjalankan sholat itu. Maka Imam Sufyan bersumpah, demi Allah, kalau mereka diperintahkan sholat, kemudian mereka keberatan melaksanakan sholat, maka ikrar pertama, yaitu kalimat syahadat, itu akan gugur. Begitu kata Imam Sufyan bin Uyainah. Maka mereka semua menjalankan sholat. Tidak ditemukan para sahabat yang nggak sholat. Ya. Nah, pada tahun ke-13 Hijriah, baru datanglah perintah untuk hijrah ke Madinah. Maka mereka berbondong-bondong hijrah ke Madinah. Kata Imam Sufyan bin Uyainah mengatakan lagi, demi Allah, kalau mereka diperintahkan untuk meninggalkan Mekah ke Madinah, dengan meninggalkan semua kekayaan dan kampung halaman yang dia cintai. Kalau mereka tidak menjalankan itu, maka gugurlah ikrar mereka. Gugurlah sholat mereka. Maka ternyata ada sebagian sahabat itu tidak ikut hijrah ke Madinah. Maka turunlah ayat ke-97 surat An-Nisa. Untuk kali ini saya minta dibacakan ini. Mungkin peserta yang bawa Quran, silakan dibacakan ayatnya. Surat An-Nisa ayat 97. Innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ard qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha ulaika ma'wahum jahannam. Silakan dibaca terjemahnya. Nisa ayat 97. Ya, yang membaca tangannya diangkat. Ada yang siap baca ini? Nah. An-Nisa ayat berapa? 07. 07. 97. Oh, 97. Silakan, siapa yang mau baca? Siapa yang baca? Angkat tangannya. Ahmad Rahmat Jaki. Mana Rahmat Jaki ini?
Oh ya, Ustaz Sulaiman aja. Ente. Ini yang ente silakan Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين توفهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله وسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. Sesungguhnya orang-orang yang mewafatkan mereka, malaikat, keadaan menganiaya diri mereka. Orang-orang yang diwafatkan oleh para malaikat. Orang-orang yang diwafatkan oleh para malaikat. Mereka berkata, bagaimana kalian? Bagaimana kamu sesungguhnya ini? orang-orang dicabut nyawanya oleh malaikat dalam keadaan menzalimi diri mereka. Para malaikat bertanya, bagaimana kamu ini? Mereka menjawab, kami orang-orang yang tertindas di bumi Mekah. Mereka para malaikat bertanya, bukankah bumi Allah itu luas? Sehingga kamu dapat berhijrah berpindah-pindah di bumi itu? Maka orang-orang itu tempatnya di neraka Jahannam. Dan Jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali. Allahumma hamna bil Quran. Siapa itu orang itu? Ayat itu turun bukan untuk orang kafir. Ayat itu turun kepada orang-orang Islam yang tidak mau berhijrah dari Mekah ke Madinah. Karena keberatan bisnisnya, keberatan keluarganya, terlalu cinta dengan kampung halamannya. Lebih mendahulukan dunia daripada perintah Allah. Maka ayat itu menjadi peringatan kepada kita semuanya. Jangan mengabaikan perintah Allah. Terlalu berat resikonya. Selama kita sudah menyatakan beriman kepada Allah, maka sikap kita adalah sami'na wa ata'na. Maka naqulu minna idza du'u ila Allah wa rasulihi an yaqulu sami'na wa ata'na. Sikap orang mukmin laki perempuan bila diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, sikapnya hanya satu, kami mendengar dan kami mentaati. Lanjutkan pernyataan Sufyan bin Uyainah. Ya, ada sekelompok orang yang tidak mau hijrah, Allah turunkan ayat itu. Kenapa? Lebih mendahulukan dunianya. Maka para sahabat yang sudah hijrah itu sampailah mereka ke Madinah. Dalam posisi keadaan mereka sangat miskin, tidak bawa apa-apa. Ya, Suhaib Ar-Rumi kaya raya ketika di Mekah. Abdurrahman bin Auf kaya raya ketika di Mekah. Begitulah sahabat-sahabat yang lainnya. Tapi semua kekayaan itu ditinggalkan, hanya datang ke Madinah menggunakan pakaian yang ada menempel dalam tubuh. Tapi Nabi mengatakan, Robihal baik, ya Abu Yahya, kepada Suhaib Ar-Rumi, Rasul mengatakan, telah beruntunglah kamu sedang berdagang kepada Allah, wahai Abu Yahya. Ya, makanya harta kita jangan sampai membelenggu kita dari Allah. Harta kita harus kita jadikan sebagai kendaraan menuju Allah. Supaya jangan sampai kita salah melangkah. Nah, perhatikan ketika para sahabat sudah ada di Madinah, ya, turunlah ayat yang ke-9 surat Al-Hasyr. Ya, Ustaz Sulaiman, tolong dibacakan lagi surat Al-Hasyr ayat yang ke-9. Ya, untuk mengajarkan kepada umat Islam supaya tidak pelit dengan hartanya, dengan kekayaannya. Bahkan tergambar di situ para penduduk Madinah dari kaum muslimin lebih mendahulukan saudaranya dari kaum muhajirin daripada diri mereka sendiri. Yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Ya, wa ma yuqashuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Ya, siapa yang terhindar dari sikap pelit, maka dialah orang yang sukses itu. Silakan dibaca Ustaz Sulaiman Al-Hasyr ayat yang ke-9. Itu gambaran ya, sikap kaum Ansor terhadap kaum Muhajirin yang datang dari Mekah yang mereka menjadi fuqara. Tadinya orang kaya, tapi kemudian jatuh miskin karena mereka tidak bawa apa-apa. Silakan dibaca. Ini NTT sudah masuk asar, Ustadz. Oh ya, antum boleh boleh gabung. Anak asar, anak pamit dulu, Ustadz.
Ya, baik. Nah, Mungkin Ustaz yang lain aja nih. Silakan baca. Ya, Rahmat Zaki bisa dibaca. Tadi Rahmat Zaki tadi. Ada yang bisa baca? Atau Silakan. terjemahnya aja. Cukup terjemahnya nggak apa-apa. Siapa yang bisa tadi baca? Bentar. Ini tangan. Sebentar ini apa namanya? Ngatur Ustaz mana nih Ustaz kelihatan. Siapa yang bacain? Ini suaranya aja. Iya. Ini. Ada yang siap membacakan? Tadi Ustaz surat apa tadi dibaca, teman-teman? Al-Hasyr ayat 9. Ya, Al-Hasyr. Al-Hasyr ayat 9. Lil fuqara'il muhajirin. Baca ya. Terjemahnya nggak apa-apa. Al-Hasyr ayat 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. Dan orang-orang Ansor yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman sebelum kedatangan mereka, Muhajirin, mereka mencintai orang yang berhijrah ke tempat mereka. Dan mereka tidak menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa yang diberikan kepada mereka, Muhajirin. Dan mereka mengutamakan Muhajirin atas dirinya sendiri, meskipun mereka juga memerlukan. Dan siapa yang dijaga dirinya dari kekikiran, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Ya, Barakallahu. Itu tergambar ya bagaimana sikap kaum Ansar yang ada di Madinah memberikan perhatian kepada saudara-saudaranya kaum Muhajirin yang datang dalam keadaan mereka tidak bawa apa-apa. Bahkan yang menarik adalah dialog antara Rabi' seorang Ansari yang paling kaya di Madinah dengan Abdurrahman bin Auf. Rabi' mengatakan, wahai Abdurrahman, engkau adalah saudaraku. Aku adalah penduduk Madinah yang paling kaya. Mana dari kekayaanku yang kamu inginkan, silakan kamu ambil. Allahumma sholli ala Nabi. Di tempat kami lagi hujan keras sekali ini. Insyaallah mudah-mudahan bawa rahmat. Jadi apa yang disampaikan oleh Rabi' kepada Abdurrahman Auf, aku adalah penduduk Madinah yang paling kaya. Mana dari kekayaanku yang kamu inginkan, yang kamu minati, boleh kamu ambil. Dan aku adalah penduduk Madinah yang paling banyak istrinya. Ya, mana dari istriku yang kamu sukai, aku ceraikan, kamu nikahin. Subhanallah. Lihat ini. Tawaran yang bukan main. Saya belum menemukan peradaban umat manusia seperti peradaban para sahabat ini. Ya, yang ditawarkan bukan main-main, bukan cuma harta istrinya. Tetapi seorang mukmin seperti Abdurrahman bin Auf bukanlah orang yang menggunakan kesempatan, opportunity, ya. Tetapi Abdurrahman mengatakan, barakallahu fi malika wa ahlik. Ya. Semoga Allah memberkahi hartamu dan istri-istrimu. Saya tidak butuh itu. Ya. Dulu nih ala suk, tunjukkan pasar, aku akan berdagang.
Tuh, lihat orang mukmin itu. Jiwanya mulia. Dia ditawarin. Dan kalau ditawari kan boleh memilih. Tetapi dia tidak gunakan itu. Bahkan mendoakan. Semoga Allah menghargai memberkahi hartamu dan istri-istrimu. Aku tidak butuh itu, tunjukkan pasar, aku berdagang. Maka Abdurrahman ditunjukkan pasar dan dia berdagang. Dalam seminggu dia sudah dapat untung dan kemudian dia menikah dari hasil keuntungan itu. Subhanallah. Makanya saudara sekalian, itulah kehidupan para sahabat yang memang harus kita gali sehingga kita mendapatkan contoh suri tauladan. Bukan sekedar Islamnya cuma di mulut atau di lisan, tapi dalam kenyataan, dalam realitas, dan luar biasa ikatan persaudaraan mereka itu. Apalagi nama kita kan persaudaraan muslimin Indonesia ini bagian daripada yang harus berikan contoh kepada umat ini. Bagaimana persatuan kita, persaudaraan kita di dalam membela Islam. Nah, ala kulli hal. Apa yang terus berikutnya? Tahun pertama tidak ada perang, tidak ada masalah. Tahun kedua, kaum kufar datang dari Mekah ingin menyerang Madinah. Maka Nabi SAW bermusyawarah dengan para sahabat sehingga mereka mempersiapkan diri untuk menghadang di wilayah Badar sebelum masuk Madinah. Ya. Makanya barakallahu saudara sekalian, yang menarik sekedar untuk tambahan informasi, pada saat Nabi mau hijrah ke Madinah itu, paman Nabi yang bernama Abbas, bapaknya Ibnu Abbas, itu masuk Islam. Maka Nabi mengatakan kepada Abbas, biarlah kamu tinggal bersama orang-orang kafir di Mekah ini. Ambil informasi dari mereka yang rahasia, yang menjadi kedalaman dalam diri mereka, sampaikan kepada aku. Maka inilah pertama kali intelijen dalam kehidupan umat manusia. Nabi meletakkan intelijen dalam kehidupan orang kafir itu. Dan tidak ada seorang pun yang tahu. Paman Nabi Abbas itu menjadi intel di dalam tubuh orang kafir. Sehingga orang-orang kafir itu menganggap Abbas, paman Nabi ini, bagian dari mereka. Sehingga tahulah apa seluk-beluk mereka ini. Dan itu semua dilaporkan kepada Nabi ya, lewat jalur khusus yang namanya pola intelijen itu. Subhanallah, tahun kedua mereka datang dengan segala kekuatannya, hampir 1.000 orang. Pasukan ingin menyerang Madinah. Ya. Tidak rela mereka melihat Nabi tanpa gangguan seperti itu. Berangkatlah hampir 1.000 orang itu dari Mekah untuk melakukan peperangan, menyerang Madinah. Nabi menyiapkan para sahabat 317 orang lain. Ya, dan banyak tidak menyertakan kaum Ansor. Lebih banyak disertakan kaum Muhajirin. Ya, dan kemudian terjadilah perang Badar tahun kedua. Di saat perang Badar itulah kemudian turunnya perintah puasa Ramadan. Jadi banyak dari mereka dalam keadaan perang itu mereka sedang berpuasa Ramadan. Apa pernyataan Imam Sufyan Ibnu Uyainah, ulama tabi'in yang menyampaikan tadi tentang kelanjutan dari ikrar, sholat, sampai hijrah. Demi Allah, kalau mereka diperintahkan untuk berperang Badar itu, mereka keberatan, mereka tidak mau, maka tidak ada lagi arti ikrar mereka, sholat mereka, hijrah mereka. Sehingga kemudian mereka berangkat bersama-sama menuju Badar untuk menghadapi kekuatan kaum kufar pada perang Badar itu. Yang paling menarik adalah ada seorang perempuan, ya, seorang perempuan yang datang ke Rasulullah, minta untuk diikutkan perang Badar, ya, minta diikutkan perang Badar. Kemudian Nabi mengatakan, pulanglah kamu ke rumahmu, ya, kami tidak menyertakan perempuan dalam peperangan. Kalau kamu mati di rumahmu, maka matimu mati syahid. Ya, inilah kelebihannya kaum wanita, tidak diikutkan dalam perang, tapi selama hatinya, imannya bersama dalam perjuangan Islam, insya Allah kalau mati syahidah. Subhanallah. Ya, barakallahu terjelah perang Badar. Saya mau tanya, di mana Abbas paman Nabi? Bersama dengan pasukan orang-orang kafir itu. Dan dia termasuk yang tertahan. Sebagian terbunuh, termasuk Abu Jahal, dan sejumlah tertahan. Berarti apa? Menjadi tawanan. Dibawalah ke Madinah orang-orang yang ditawan itu. Termasuk paman Nabi. Sahabat satu pun tidak tahu kalau dia itu seorang Muslim. Bersama dengan rombongan yang ditawan itu, Nabi menyerahkan tawanannya kepada para sahabat untuk diikat, ya, dan dijaga. Tapi beliau membisiki seorang dari sahabat itu, jangan terlalu keras terhadap Abbas.
Sahabat yang dibisikin itu rupanya curiga. Ada apa Rasulullah SAW kok memberikan dispensasi kepada Abbas? Apakah karena dia pamannya? Ya, orang ini nggak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Akhirnya dilakukan yang seperti itu. Justru sahabat ini kembali ke Rasulullah bertanya, ya Rasulullah, mengapa engkau kok memberikan dispensasi kepada Abbas? Apakah karena dia pamanmu? Maka Nabi pun membisikkan orang ini bahwa sebenarnya Abbas itu adalah intel yang ditanam dalam tubuh kaum kufar yang ada di Mekah, dan dia adalah seorang muslim. Maka itu dia saudara kita, sehingga jangan diperlakukan sama dengan mereka. Baru sadar itu orang sahabat itu atas informasi ini. Nah itulah intelijen pertama yang dibangun oleh Nabi SAW. Dan kemudian itulah yang diikuti oleh para intelijen yang berikutnya itu. Jadi Nabi itu adalah bapak intelijen yang luar biasa. Terjadilah perang Badar. Kemudian banyak peristiwa-peristiwa berikutnya sampai perang Uhud, perang Khandaq yang dikenal dengan perang Ahzab, sampai tahun ke-6 terjadilah Sulhul Hudaybiyah. Sulhul Hudaybiyah itu perjanjian damai antara Rasulullah dengan para sahabat. Kenapa? Mengapa Nabi melakukan Sulhul Hudaybiyah? Perhatikan sekalian. Kata Nabi, coba dihitung berapa jumlah orang Islam. Ya, Nabi menggunakan pola apa? Statistik untuk mengetahui berapa jumlah orang Islam yang sebenarnya. Berarti kita dalam dakwah juga jangan jauh dari itu. Ya, harus tahu ilmu intelijen, harus tahu ilmu statistik. Sehingga kita bisa menghitung kekuatan umat itu kayak apa. Terus sekalian, hitunglah jumlah umat ini. Akhirnya Nabi memutuskan tidak ada lagi perang, tetapi kita damai dengan mereka. Terjadilah apa? Sulhul Hudaybiyah. Perjanjian damai. Tahun ke-6 bulan Dzulqa'dah. Terus sekalian, setelah perjanjian itu sendiri sebenarnya tidak fair. Di antara klausulnya, bila ada penduduk Mekah datang ke Madinah, maka wajib dikembalikan ke Mekah. Tetapi sebaliknya, bila ada penduduk Madinah yang ke Mekah, maka tidak wajib untuk diserahkan ke Madinah. Klausul tidak fair sama sekali. Tapi Nabi terima. Banyak hal, ya, mereka ditulis Bismillahirrahmanirrahim, tidak mau, tulis saja Bismillah. Ya, Muhammad Rasulullah, mereka tidak mau, tulis saja Muhammad. Nabi pun mengikuti, nggak masalah. Ya, tetapi sekalian apa yang terjadi? Dalam waktu damai 2 tahun, ya, dakwah Nabi berjalan, jumlah umat Islam waktu peristiwa Sulhul Hudaybiyah itu ada berapa? 1.400. Ya, pada saat Sulhul Hudaybiyah itu, jumlah umat Islam yang bersama Nabi ada 1.400 orang. Dalam 2 tahun, tahun ke-8, jumlah umat Islam sudah mencapai 10.000. Inilah gerakan dakwah itu. Dan Nabi ingin mencontohkan kepada kita bahwa dakwah jauh lebih efektif daripada perang. Ya, perang itu kondisi yang memang terpaksa. Justru kita harus lakukan dakwah itu sekalian. Lihat itu, dari 1.400 hanya dalam 2 tahun menjadi 10.000. Coba perhatikan. Dari mulai Rasulullah berdakwah di Mekah sampai tahun ke-6 Hijriah itu sudah berapa tahun itu? 19 tahun. 1.400. Ya, yang bersama Nabi SAW. Tetapi dalam 2 tahun dakwah terbuka dengan damai menjadi berapa? 10.000. Pantes kalau kemudian para wali songo itu berdakwah di Jawa dengan cara damai bisa merubah tatanan Jawa menjadi muslim. Luar biasa. Nah, itulah gerakan dakwah. Parmusi harus mengikuti jejak Rasulullah ini. Jejak para wali yang melakukan gerakan dakwah dengan damai, dan itu sangat cepat perkembangannya. Dalam 2 tahun menjadi 10.000. Setelah itu Nabi SAW pada tahun ke-8 dibawalah 10.000 pasukan Nabi itu bukan untuk menyerang. Sampai di Mekah, lihat taktik Nabi. Ya, lihat taktik Nabi. Seluruh pasukan diperintahkan untuk menyalakan obor. Maka dinyalakanlah obor itu. Melihat jumlah 10.000 dengan nyala obor di tangan mereka, penduduk Mekah ciut hatinya. Mereka dalam ketakutan. Mereka mengatakan, luar biasa ini pengikut Muhammad, pasukan Muhammad. Kita nggak mungkin untuk mampu melawannya. Akhirnya mereka pasrah, tunduk, menyerah diri, melemparkan bendera putih untuk mereka menyerahkan Mekah di tangan Nabi SAW.
terjadilah penaklukan kota Mekah tanpa perang, tanpa berdarah-darah. Begitulah ya yang dilakukan oleh Nabi SAW sebagai pelajaran buat kita. Terus sekalian, mengapa ketika mereka di Mekah itu tidak diperlakukan dengan kasar, ya dihukum, tidak, Rasulullah maafkan mereka. Ya, aku berkata seperti Nabi Yusuf, ya, yaitu idhabu fa antum tulaqa, pergilah kalian bebas, ya, tidak ada dihukum oleh Nabi SAW. Nah, saudara sekalian, apa yang terjadi pada waktu itu? Rasulullah SAW perintahkan kepada Khalid Walid untuk menghancurkan berhala-berhala di Ka'bah. Ada berapa berhala? 360 berhala. Ya, jadi pada saat Rasulullah dakwah di Mekah tidak disentuh. Tapi ketika kekuatan sudah menang, maka diruntuhkanlah berhala-berhala itu, maka Ka'bah seperti yang kita lihat sekarang bersih tanpa berhala. Luar biasa. Ikhwan barakabikum, setelah Rasulullah menundukkan Mekah itu, umat Islam diajak oleh Nabi untuk melaksanakan umrah. Ya, melaksanakan umrah. Kalau kita umrah kemarin ada berapa, Jen, yang ikut umrah bersama rombongan para musyrik dengan ketum, Jen? Ada berapa, Jen? 80 ya? Assalamualaikum, Jen. Dengar suara saya, Jen? Ya, dengar Ustaz. Dai-nya 30. Ada berapa yang kemarin berangkat, Jen? 80 ya? Dai-nya 34, yang lainnya ya ada 60 sampai 80 yang lain. Allah ibarik fikum. Perhatikan, mereka yang berangkat umrah kemarin. Apa yang terakhir kita lakukan pada saat umrah? Hah? Potong rambut. Ya, namanya apa itu? Halal. Ya, potong rambut. Mengapa harus potong rambut? Kok bukan potong kumis? Ya, bukan potong jenggot. Kenapa potong rambut itu? Ya, tahallul terakhir itu, habis tawaf, ya, kemudian sa'i, terakhirnya itu tahallul, cukur rambut. Mengapa harus cukur rambut? Lihat pernyataan Sufyan bin Uyainah. Setelah mereka mampu menaklukkan kota Mekah, mereka melaksanakan umrah, ditutup dengan tahallul, cukur rambut. Demi Allah, kata Imam Sufyan bin Uyainah, kalau mereka diperintahkan untuk cukur rambut, mereka keberatan untuk menjalankannya, maka tidak sah lagi jihad mereka, tidak sah lagi hijrah mereka, tidak sah lagi sholat mereka, tidak sah lagi ikrar mereka. Jadi ternyata rangkaian syariat ini tidak boleh terputus. Dia menyatu. Nah, itulah praktek tauhid. Ya, kami baru tahu arti cukur rambut dan tahallul itu setelah mendapat penjelasan dari Imam Sufyan bin Uyainah. Inilah rangkaian syariat Islam. Makanya Allah katakan dalam surat Yunus ayat 32, "Fadzalikumullahu rabbukumul haqq, famadza ba'dal haqqi illa dhalal, fa anna tusrafun." Dialah Allah Tuhanmu yang maha benar. Daripadanya lah segala kebenaran itu. Siapa yang tidak berada di atas kebenaran yang datang dari Allah, maka pastikan orang itu berada dalam kesesatan. Kemana kalian akan menuju? Makanya segera praktek dari para sahabat, saya berikan contoh. Bagaimana tauhid mengakar dalam diri mereka. Pada saat Uqbah bin Nafi ditugasi oleh Rasulullah bersama dengan pasukannya menuju ke Afrika. Dan saudara tahu, ya, bahwa hutan yang paling dahsyat dan paling ganas itu hutan di Afrika. Imam Ibnu Katsir dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah menceritakan perjalanan rombongan Uqbah bin Nafi ini. Pada saat mereka mau ke Afrika terhalang oleh hutan yang ganas dengan binatang-binatang buasnya itu. Maka Uqbah bin Nafi mengatakan begini, wahai pasukan, ya, kita terhalang oleh hutan yang ganas, yang banyak binatang buasnya. Tapi tidak boleh kita mundur. Kemudian Uqbah bin Nafi mengatakan, wahai penduduk hutan, kami datang tidak untuk mengganggu kalian. Kami datang untuk menyampaikan dakwah kepada kampung di belakang kalian. Karena itu jangan kalian ganggu kami. Bismillahi Allahu Akbar. Uqbah bin Nafi membawa pasukannya masuk ke dalam hutan itu. Kata Ibnu Katsir dalam kitabnya Al-Bidayah wa Nihayah, mereka berjalan melewati hutan itu. Mereka melihat binatang-binatang itu terhenti seperti berhormat kepada rombongan para sahabat ini sampai mereka melewati hutan itu tanpa diganggu oleh binatang-binatang buas itu. Ini apa itu? Kalau bahasa kita namanya karomah. Kemuliaan yang Allah berikan kepada mereka
sehingga mereka tidak disentuh oleh binatang buas. Satu, ini gambaran dari perjuangan para sahabat yang sampai menghadapi kesulitan seperti itu. Yang kedua, yang dialami oleh Ala Hadrami, yang ditugaskan Nabi untuk menyampaikan dakwah di wilayah Bahrain. Itu kan berarti melewati lautan. Saya pernah ke Bahrain. Saya pernah juga ke Afrika. Itu luar biasa perjalanannya itu. Ya, kalau ke Bahrain harus melewati lautan itu. Maka Ala Hadrami bersama dengan rombongan berkuda yang mengatakan kita diperintahkan untuk mendakwai kaum di belakang lautan ini. Tetapi kita terhalang dengan lautan ini. Ya Allah, kami berjuang di jalan-Mu ya Allah. Maka tundukkan lautan ini ya Allah. Akhirnya kemudian Ala Hadrami dengan pasukannya untuk maju ke depan. Dan mereka berjalan dengan kudanya di atas laut. Sampai mereka mencapai Bahrain. Nah, itu riwayatnya dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah. Ini apa ini? Pakai akal yang sehat kita nggak mampu menangkapnya. Ya, inilah kebesaran yang Allah berikan kepada mereka atas tauhid yang kuat di tengah mereka, di dalam diri mereka, sehingga Allah tunjukkan ya, kemenangan-kemenangan pada umat ini yang luar biasa. Dan sekalian, kalau saya akan cerita banyak sekali, paling tidak itu gambaran ya, efek tauhid itu kepada kepercayaan diri, kepada kekuatan yang luar biasa. Yang kemarin saya menyaksikan analisa seorang tokoh kafir dari Barat. Analisanya begini, kata dia, Eropa, Amerika, begitu hebat mengembangkan teknologinya. Cina, Jepang, dan wilayah timur begitu kenceng meningkatkan hartanya. Tetapi umat Islam yang ada pada mereka apa? Faith, iman. Kalau antara harta dan teknologi ini harus berhadapan dengan iman, maka yang menang adalah iman. Kata dia. Ini orang kafir bicara ini. Makanya the winner is Islam. Ujungnya kemenangan ada pada Islam. Seperti itu. Makanya tidak mungkin kita menang kalau tauhid kita itu memble. Kalau tauhid kita tidak kuat. Baru menghadapi corona aja sudah remuk kita. Baru menghadapi corona aja sudah apa? Udah kelihatan kayak gak berdaya. Na'udzubillah min dzalik. Jangan lupa, corona itu makhluk kecil yang diciptakan oleh Allah dan dia hanya tunduk kepada Allah. Makanya kita apa? Ketok pintu langit, pemilik corona itu. Kembalilah kepada Allah. Mudah-mudahan dengan ini teman-teman di Parmusi semakin kuat imannya, semakin teguh perjuangannya, dan tidak boleh ditakuti kecuali Allah Subhanahu wa taala. Itulah nilai keimanan yang akan selalu kita bawa insyaallah sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Pada itu Jen, pendahuluan kita pada poin yang kedua ini mudah-mudahan bisa dipahami oleh kawan-kawan kita di masing-masing tempat, karena di tempat kami juga hujan yang sangat lebat, suaranya nggak tahu apa jelas betul atau tidak. Wallahu a'lam wa jazakumullah khair. Silakan kalau ada dieksplorasi dengan tanya jawab. Jazakumullah khair. Ya, terima kasih Ustaz. Syukran. Jazakallahu khairan. Teman sekalian, mendengar penjelasan pendalaman tauhid yang disampaikan Ustaz Farid. Tentu mudah-mudahan meningkatkan iman kita. Karena memang soal COVID ini ternyata soal kecil ya. Yang mau bertanya, angkat tangan, silakan. 1-2 orang. Diangkat tangannya. Yang mau bertanya, tangannya diangkat ya. Ya. Silakan Mas Anding. Pamit dulu ya. Assalamualaikum. Oh iya. Salam. Ini kita nggak ada yang tanya ya. Baik teman sekalian, ini waktu asar kita masih 15 menit ya. Masih 15 menit asar. Mungkin di Jawa Tengah sudah mulai asar ya. Di Jawa Barat ya, DKI belum. Kalau tidak ada teman sekalian, insya Allah akan kita lanjutkan kembali pendalaman tauhid yang akan disampaikan oleh Ustadz Farid hari Kamis, Ustadz ya. Hari Kamis, hari besok, Selasa dan Rabu, kita di waktu yang sama, insya Allah bersama Ustadz Suada Bahri. Rabu sorenya, kami berharap teman-teman juga bisa bersama-sama ikut serta kita selenggarakan zikir dan doa, ya. Zikir sore pada sholat asar, kemudian kita lanjutkan. Demikian teman sekalian, terima kasih atas
apa yang disampaikan Ustadz Farid dan kehadiran teman-teman di dalam video conference daurah online ini. Kita tutup majlis ini dengan baca kafaratul majlis. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.